Pemerintah menegaskan bahwa melakukan vaksinasi COVID-19 saat beribadah puasa tidak akan membatalkan puasa. Hal tersebut tertera dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Selama bulan Ramadan, program vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Pemerintah pun menegaskan bahwa melakukan vaksinasi COVID-19 saat sedang menjalankan ibadah puasa tidak akan membatalkan puasa. Hal tersebut tertera dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa, yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan cara penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa, karena dilakukan dengan cara injeksi intramuskular atau injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat atau vaksin melalui otot. Pemerintah pun mengimbau masyarakat yang menjalankan ibadah puasa untuk tidak khawatir dan tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar tetap aman saat melakukan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 di tengah ibadah puasa tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan tubuh agar kemudian vaksin saat kita berpuasa tetap bisa dilaksanakan secara beriringan. Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Iris Rengganis selaku Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi PBID. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam. Prof, selama bulan puasa ini umat muslim kemudian boleh untuk melakukan vaksinasi dan tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi juga di saat yang sama kita tengah menjalani ibadah puasa di mana kita tahu kondisinya saat itu mungkin lapar begitu ya atau mungkin kurang fit. Bagaimana kita bisa menjaga begitu ya kesehatan kita selama bulan puasa ini agar bisa tetap fit saat menjalani vaksinasi COVID-19, Prof? Ya, itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya, bagaimana kita menjalankan puasa. Nah, puasa memang secara sistem imun itu baik sekali ya, karena kita mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat, tetapi kita juga memberi kesempatan perut kita beristirahat. Tapi satu sisi kita masa pandemik ya, jadi Hmm. bagaimana kita menyikapinya dalam bervaksinasi. Vaksinasi tetap akan dilakukan karena untuk mencapai herd immunity dan tadi sudah dikatakan juga bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Tentu ada beberapa yang harus kita ingat ya bahwa sahur itu merupakan satu hal yang penting sekali untuk memakan makanan yang bergizi, gizi Ya. seimbang untuk menguatkan kita ya supaya kita bisa tahan sampai buka. Bagaimana dengan cara vaksinasi? Vaksinasi bagi yang memang bisa divaksinasi artinya layak dan stabil kondisi penyakitnya kalau ada penyakit, nah itu bisa divaksinasi yang waktunya mendekati saat kita Hmm. belum lama dari sahur. Jadi Hmm. bisa di pagi hari ya. Tapi kalau memang yang akan baik lagi kalau dilakukan 2 kali misalnya setelah buka itu dibuat lagi untuk vaksinasi setelah tarawih. Karena tadi saya dengar tarawihnya juga tidak akan terlalu panjang di masa Hmm. pandemik ini. Ya, jadi bisa dibuat secara bertahap ya vaksinasi tetap akan bisa dilakukan kerjasama misalnya dengan masjid atau dengan puskesmas ya yang sudah diatur oleh pemerintah untuk dilakukan vaksinasi setelah taraweh. Nah itu hal yang bagus sekali. Oke, jadi dua aktivitas yang baik kemudian tinggal Ya, disandingkan saja, hanya kemudian asupan saja harus diperhatikan gitu. Kira-kira ada tidak ya kemudian betul. asupan-asupan di pagi hari saat sahur nih yang bisa kita persiapkan ketika pagi hari nanti sekitar jam 7 sampai dengan jam 2 siang kita harus menjalani kegiatan vaksinasi ini, Prof? Ya, tentu saja ada diperhatikan ya. Kita makan sesuai porsi yang kita makan. Jangan berlebihan, tetapi jangan juga kurang karena diet ya. Jadi makan porsi yang secukupnya, gizi yang seimbang. Ya nasi, lauk pauk, sayur, buah, alokasikan itu. Karena kurma itu bagus sekali untuk tenaga dan madu juga ya, itu sangat dianjurkan. Ya, madu yang sesuai dengan bukan yang banyak gulanya ya, tetapi madu-madu yang Hmm. asli. Nah, seperti itu. Itu sangat menolong Hmm. ya. Vitamin-vitamin silakan diminum ya. Hmm. Nah, bagi orang yang memang kemungkinan yang terjadi. Ya. Misalnya, ini vaksin beberapa hal seringkali lapar setelah
vaksinasi atau ngantuk sekali, ngantuk berat, jadi pengen tidur, lemes ya, itu Mhm, harus kita kasih tahu juga. Nah, mmm, bila mana orang itu ternyata memang tidak bisa menahan hal itu karena suatu hal, itu mmm, jadi dia batal kan mmm. artinya. Karena itu dia bisa memilih nanti tidak vaksinasi pada saat puasa. Iya, Prof. Iris? Baik, jadi tadi harus diperhatikan ya beberapa hal seperti kudapan begitu yang kemudian harus, diperhatikan saat sahur, karena itu sangat menentukan sekali kemudian bagaimana saat kita menjalani vaksinasi di pagi harinya dan beberapa kebijakan sudah kemudian mempercepat begitu ya proses vaksin yang semula jam 8 sampai dengan jam 4 sore, kemudian dipercepat menjadi jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Ini kemudian membantu nih untuk para peserta vaksin sehingga mereka yang tengah menjalani ibadah puasa bisa menjalani proses vaksinasi di awal begitu ya, terutama di jam 7 tidak terlalu jauh begitu ya dari proses sahur gitu sehingga mungkin energi kita juga masih cukup begitu ya dan ketika terjadi beberapa permasalahan yang kita keluhkan juga tidak terlalu bermasalah begitu kepada tubuh si peserta vaksin. Kita akan kembali menghubungi Prof. Iris. Prof. Iris? Ya, Ya. barusan terputus ya Baik, rupanya. Prof, kan, setelah melakukan proses vaksinasi ada observasi kurang lebih 30 menit begitu ya, dan juga Ya, setelah selesai kemudian disarankan ketika mengalami gejala tertentu untuk mengkonsumsi parasetamol gitu dengan takaran sesuai gitu dengan kebutuhan masing-masing. Nah, apakah kemudian setelah kita berbuka puasa begitu, boleh kemudian langsung mengkonsumsi parasetamol tersebut saat kita mengalami, keluhan begitu? Atau ada saran lain secara kedokteran yang memang harus dilakukan terlebih dahulu? Misalkan makan terlebih dahulu setelah buka puasa baru kemudian, mengkonsumsi parasetamol? ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbuka puasa dulu ya, kita batalkan puasa kita, kemudian minum sedikit yang manis-manis ya supaya tenaga kita, ya bukan kembali ya, tetapi kita merasa lebih ada energi. Bisa saja dengan makan kurma itu boleh saja Mmm, ya, kemudian kita isi sedikit bila mana kita ingin minum obat, karena biar gimana juga obat apapun itu bisa saja menyebabkan mahnya sakit karena perutnya kosong. Ya jadi dianjurkan paling tidak dia makan sedikit baru dia makan obatnya semacam mmm, parasetamol. Kadang-kadang parasetamol juga bisa merangsang mah kadang-kadang ya pada mmm, beberapa orang, apalagi mmm, kalau perutnya kosong. Jadi saya anjurkan buka puasa dulu, makan sedikit ya. saja dulu ya, kemudian baru makan obat. Jadi disesuaikan saja ya, Prof, ya gitu ya? Ya, ya tiap orang kan bisa disesuaikan masing-masing. Baik. Prof, untuk screening-nya Prof, di awal ada perbedaankah untuk mereka yang sedang menjalani ibadah puasa, terutama untuk lansia nih Prof, gitu? Karena kalau yang sudah berjalan kan kita hanya tensi di awal, terus kemudian juga riwayatnya gitu, apakah kemudian, sesuai atau tidak dengan standar yang sudah ditetapkan. Selama puasa ini untuk lansia terutama Prof, ada tidak kemudian tambahan untuk screening-nya Prof? Ya, lansia tetap ada screening ya, karena lansia biasanya sudah ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta Hmm, atau komorbid. Nah, itu harus dikontrol dulu ya, tetapi lansia juga harus dilihat usianya berapa. Kalau memang tidak bisa puasa, ya, tidak kuat, jangan dipaksa. hmm, Ya, jadi tidak perlu puasa kalau nggak kuat. Malahan nanti takutnya mahnya sakit, muntah, malahan batal juga akhirnya. hmm, Atau memberi satu penyakit karena divaksinasi. Nah, itu semua kita harus pertimbangan. Ya, semua hal-hal yang jangan sampai kipinya yang terjadi ya. Jadi orang merasa kok jadi malah kipi. Nah, itu hmm. hal-hal yang tidak kita antisipasi artinya. Jadi segala sesuatu pada lansia itu harus diantisipasi dari makanan, dari apakah bisa puasa atau tidak itu juga harus dipikirkan. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksa puasa. Oke, baik. Ada kemudian anjuran tidak Prof untuk waktu tidurnya? Karena kita tahu selama bulan Ramadan kita punya serangkaian ibadah malam yang juga harus dijalankan begitu. Apalagi kalau sahur ya, kita jalankan 1 jam Ya, sebelum sholat subuh, misalnya jam 4 sudah harus bangun gitu. Berapa kemudian waktu tidur ya. rata-rata gitu yang harus kita pertahankan saat besoknya kita akan menjalani vaksinasi di jam 7 pagi? Ya sebetulnya kita bisa saja 6 sampai 8 jam, karena yang dianjurkan 6 sampai 8 jam. Jadi seandainya kita selesai sholat Isya, langsung traweh ya jam Hmm, 9 pun kita udah bisa tidur sebetulnya. hmm, Jadi kita atur, ya kalau besoknya kita mau vaksinasi jam 9 malam kita udah tidur, kan traweh, Isya, traweh langsung bisa kita jalani, ya setelah hmm. itu diistirahat
sampai jam 4 pagi. Kita jangan terlalu jauh, Hmm, sahurnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi ya, jangan terlalu jauh, nanti laparnya juga cepat ya. hmm, Kalau kita mempersiapkan jam 4 ya, jam 4.20 itu kita udah imsak masuk ya, atau 4 kurang 15 tergantung dia makannya cepat atau lambat. Kalau dia baik. butuh waktu lebih lama, 4 kurang 15 sudah bisa dia, sahur ya Hmm, seperti itu. Jadi harus mengatur ya, ya. mengatur. Malamnya juga udah siapin makanan apa yang akan dimakan, ya Hmm. udah siapin. Oke, jadi jangan terlalu capek juga saat menyiapkan sahur, jangan terlalu jauh juga jaraknya dengan subuh begitu ya. Dan tadi Iya, asupannya juga iya, harus diperhatikan ya Prof ya. Baik. Prof, iya, terima kasih iya. sudah berbagi informasi di Halo Indonesia kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk pemirsa nih yang akan menjalani vaksinasi terutama saat ibadah puasa. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.